يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwani fillah, azanu azakumullah jami'an, kawan-kawan sekalian, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kesekian kalinya untuk duduk di majelis ilmu di tempat yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah merupakan karunia yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Kenapa demikian? Kita menyaksikan sebagian kaum muslimin diseru oleh Allah untuk datang ke masjidnya dalam rangka untuk sholat berjamaah ataupun sholat pun mereka masih enggan. Maka dari itu kita bisa masuk ke tempat yang mulia ini merupakan karunia yang sangat besar. Kita wajib syukuri dengan rasa syukur yang benar-benarnya, bukan cuma ucapan. Karena rasa syukur itu tempatnya ada tiga, yakni tempatnya ada di lisan, bersyukur dengan hati, dan bersyukur dengan amalan. Seperti itu benar-benar rasa syukur. Bukan cuma kita bersyukur, tidak. Kita buktikan dengan amalan kita, keyakinan kita, dan seterusnya. Baik, kita sambung pelajaran kita tentang mukjizat. Sebenarnya kita masuk kepada mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW, tapi ada tersisa sedikit pelajaran dari mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Salah satu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam yakni al-asa, yakni tongkat. Allati kanat tatahawwal ila hayatin 'azimatin 'indama yulqiha 'ala al-ard. Apa? Tongkat itu dilempar oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam, kemudian menjadi ular, kata beliau. Ini tercantum di dalam surat Toha, dimulai dari 17, 18, 19, 20, 21. Dari 17 sampai 21 ini menjelaskan bagaimana tongkatnya Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular. Qala hiya asa atawakkau. Maka ditanya, itu apa Musa? Ini adalah tongkatku, tongkat yang saya bersandar kepadanya, alaiha wa ahassu biha ala ghanami, untuk menggembala ghanam. Itu tongkat yang saya gunakan untuk bertawakku, yakni untuk bersandar, untuk menumpu dan untuk menggembala kambing. Ini ada di surat Toha ayat 17 sampai 21. Nanti bisa dicek di rumah, itu dalilnya mengenai tentang tongkatnya Nabi Musa seperti itu. Waliya fiha ma'arib ukhra, dan fungsinya pun ada yang lain, manfaatnya pun ada yang lain, bukan cuma cukup itu saja manfaatnya. Terus qala alqiha ya Musa, lemparkan itu hai Musa, lemparkan. Diperintahkan oleh Allah tongkatnya itu dilemparkan. Apa yang terjadi? Fa'alqaha fa'idha hiya hayatun tas'a. Maka dilemparkan tongkat tersebut atas perintah Allah, dengan izin Allah tongkat tersebut berubah menjadi ular. Sebelum kita lanjutkan, yang menarik perhatian kita sejarah kisahnya mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, dan kisahnya beliau itu paling panjang di antara kisah-kisah yang lain. Padahal ini bukan zamannya Nabi
Musa, ini zamannya Nabi siapa? Ketika ayat ini turun, jelas Nabi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa beliau Allah menurunkan, mengkisahkan seperti ini? Salah satu hikmahnya kenapa Allah itu banyak menceritakan Nabi Musa tentang keajaiban mukjizat-mukjizatnya, karena pertama adalah yang didakwahi adalah sama di antaranya. Siapa itu? Yahudi. Terlebih ketika masuk ke Madinah. Itu ada sebagian orang Yahudi masih tinggal di sana. Maka ingin memberikan pelajaran. Dari kemarin kita membicarakan tentang mukjizatnya Nabi Musa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini loh Nabi Musa, ini loh wahai Muhammad. Ini perhatikan, Nabi Musa ini ujiannya begitu dahsyat, maka sabarlah, gitu. Maka sabar. Yang dihadapin kaumnya sama lagi. Ya kan gitu. Baik. Itu adalah ketika dilemparkan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, maka berubahlah menjadi ular. Terus selain itu, Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizallahu taala membawakan mukjizat yang lain dari Nabi Musa. yakni wal yaddu, tangannya Nabi Musa. Kenapa tangannya Nabi Musa? Syekh Khalid Al-Juhani menjelaskan, minal mu'jizati allati arsalallahu biha Musa al-yaddu, fakana yudkhilu yadahu fi jaybihi fathati qamisihi allati turkhilu minha ar-ras. Beliau menjelaskan tangannya Nabi Musa ini merupakan mukjizat. Mukjizatnya seperti apa? Mukjizatnya di sini disampaikan oleh Syekh Khalid hafizallahu taala. Beliau menjelaskan memasukkan tangannya ke jaib, ke sela-sela bajunya. Yang dimasukkan ke mana? Fathati qamisihi allati tudkhilu minha ar-ras. Jadi ke tempat, ke lubang yang kepala itu masuk dari dia. Baju yang ada lubangnya ini, kalau bahasa kita mungkin kerah, cuman kerahnya sampai ke bawah, maka dimasukkan begini. Paham sampai sini? Ini penjelasan beliau. Yani fathati qamisihi allati tudkhilu minha ar-ras. Jadi untuk baju untuk masuk kepala, dan di situ lehernya sampai ke bawah gitu biasanya. Terus kemudian dimasukkan tangannya. Terus apa lagi? Summa yanzi'uha fa idha hiya talala'u kal qamari baydan min ghairi su'in. Setelah dicabut, maka tangan tersebut bercahaya bagaikan cahaya putih, bagaikan apa? Bagaikan qamar, bagaikan bulan. Bagaikan bulan. Ini salah satu mukjizatnya. Ini anak ringkas karena kita sebenarnya masuk kepada mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan oleh Allah Rabbuna Jalla dzikruhu di dalam surat Toha ayat 22. Di dalam Toha ayat 22. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Intinya ayat ini menjelaskan untuk memasukkan tangannya Nabi Musa kepada tadi sela-sela bajunya, di dalam ketiaknya, takhruj bayda'a min ghairi su'in, maka keluar cahaya tanpa cacat sedikit pun. Cahayanya berarti terang, jelas. Seperti itu. Ayatan ukhra. Kata Allah bahwasanya ini adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah yang lain. Maka tanda kebesaran Nabi Musa itu banyak sekali, mukjizatnya banyak sekali. Di antara mukjizat yang lain disebutkan di sini oleh Syekh Khalid Al-Juhani hafizallahu taala, yakni ada beberapa. Yang pertama adalah ketika terjadi paceklik yang bertahun-tahun. Yang kedua adalah ketika kekurangan hasil dari paceklik tersebut adalah kekurangan buah-buahan. Dan di sana Fir'aun dan bala tentaranya meminta untuk berdoa kepada Musa. Musa ini, ayo Musa, kamu berdoa kepada Rabbmu supaya diturunkan hujan. Setelah berdoa, turunlah hujan. Setelah turun hujan, apa katanya? Maka disampaikan oleh Allah Rabbuna Jalla dzikruhu di surat Al-A'raf. Tidak salah, Al-A'raf 130 sampai 133, betul. Surat Al-A'raf 130 sampai 133 ini menjelaskan
tentang mukjizat lain dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika sudah didoakan, kemudian turun hujan, apa kata Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu menyampaikan berita ini? Ini disampaikan semuanya tentang Musa alaihissalam kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya nabinya itu kuat. Ini loh cobaan orang-orang sebelum engkau itu cobaannya besar. Apa kata Allah? Fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi. Jika setelah didoakan terus kemudian paceklik hilang dan seterusnya, apa yang terjadi? Kata Allah, kemudian apabila datang kebaikan, qalu lana hadhihi, ini karena usaha kami, kata Fir'aun. Kata Fir'aun, kan tadi Fir'aun minta didoakan. Ayo doa dong kepada Rabbmu wahai Musa, kita sudah paceklik nih, kan gitu. Paceklik panjang sampai buah-buahan habis dan seterusnya habis. Sampai terjadi apa? Ada tufan. Terus al-jarad. Jarad itu apa? Belalang. Kemudian dikirim belalang karena ingkar. Fir'aun itu ingkar terhadap Nabi Musa alaihissalam. Terus dikirim apa lagi? Al-qummal. Apa itu qummal? Kutu yang banyak sekali. Terus selanjutnya ada dhafadi', kodok apa kata? Keluarganya itu. Kalau enggak sepupunya mungkin. Terus adam, darah. Jadi seolah-olah minuman mereka itu jadi darah. Ini semua mukjizatnya Nabi kita Nabi kita Musa alaihissalam. Tapi setelah itu, setelah berdoa Nabi Musa kepada Allah untuk diberikan hujan, maka datang hujan, diberikan hujan. Setelah selesai pacekliknya, apa yang bilang? Qalu lana hadhihi. Ini hasil usaha kita, bukan Musa. Gitu bahasanya. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Jika terdapat keburukan, maka hal tersebut dilemparkan kepadamu. Musa ini kelakuannya siapa? Firaun dan teman-temannya dan para tentaranya begini. Nah, terus ini karena mereka ingkar, maka diberikan apa? Fa arsalna alaihim tufan. Mereka ingkar setelah didoakan, terus kemudian seterusnya akhirnya mereka mendapatkan kebaikan. Kalau kebaikan ini hasil usaha kami, kata mereka. Kalau mendapatkan keburukan, dilemparkan ke Musa dan kawan-kawannya Musa dan murid-muridnya Musa. Seperti itu. Maka mereka ingkar dengan apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Maka ayat selanjutnya, fa arsalna alaihim tufan wal jarad wal qummal wad dhafadi' wad dam ayatin mufasilat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kata Allah, maka dengan hal kondisi yang demikian kita kirimkan kepada mereka tufan, angin tufan yang besar. Terus kemudian apa? Wal jarad. Apa tadi jarad? Belalang. Terus wal qummal itu kutu. Dikirim bencana yang segitu dahsyatnya. Kenapa? Karena mereka mengingkari Musa alaihissalam. Seperti itu secara singkat. Secara singkat saja qummal dhafadi' wad dam tadi yang disebutkan di awal-awal. Taib. Ada mukjizat yang lain, yakni disebutkan di sini tambahan oleh Syekh Khalid Al-Juhani bahwasanya tongkatnya Musa itu dipukulkan ke laut, maka lautnya terbelah. Terus dipukulkan kepada batu, kata beliau menjelaskan di sini, maka muncullah mata air sebanyak berapa? 12 mata air. Isna'i asyara 'ainan. Maka di sini disebutkan ketika dipukulkan tongkatnya kepada batu, maka muncullah 12 mata air dari batu tersebut. Kalau dipukulkan ke dalam tanah, lihat, Allah memintakan memukulnya kepada batu, bukan kepada tanah. Kalau dipukulkan kepada tanah, terus kemudian muncullah dia air, itu hal yang biasa. Iya tidak? Yang waktu itu
ketika minta dilahirkan onta dari batu, wajar. Itu suatu hal yang ajib. Kenapa? Kalau yang dari tempat yang lunak itu bisa mudah. Ini tempat yang keras, onta muncul dari batu. Begitu juga mata air muncul dari batu. Hampir-hampir tidak masuk akal. Maka bukan dipukulkan ke dalam tanah, tetapi dipukulkan ke batu dan muncul 12 mata air. Ini menunjukkan luar biasanya mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Terus kemudian menginjak kepada mukjizatnya yang beliau sebutkan, Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizallahu taala, beliau menyebutkan qauluhu ibra'ul akmah wal abras wa ihya'ul mauta biidznillah li Isa alaihi salam. Apa artinya? Yakni menyembuhkan orang buta, kusta, dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizatnya Nabi Isa. Sebelum ana lanjutkan ikhwah, kita tahu mukjizatnya Nabi kita yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Nanti insyaallah setelah ini. Sedangkan tadi menyebutkan kisahnya Nabi Musa alaihissalam dan sekarang Isa. Berbeda-beda kondisi mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada setiap para nabinya. Nabi Musa alaihissalam diturunkan tentang mukjizat kehebatan yang luar biasa. Di sini tadi disebutkan menyembuhkan orang buta, kusta, dan menghidupkan orang mati. Ini tentang pengobatan. Itu punya siapa tadi? Isa alaihissalam. Musa tentang kehebatan. Seolah-olah mirip sihir kata mereka. Mereka mengatakan mirip sihir. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu tentang pengobatan. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tingginya balaghah bahasa Al-Qur'an. Ini kenapa? Ada apa? Karena setiap masa musimnya beda-beda, maka mukjizatnya yang dikirimkan oleh Allah kepada para nabinya pun berbeda-beda. Ketika Nabi Musa itu lagi tinggi-tingginya ilmu sihir, maka ditandingi dengan ilmu yang luar biasa mukjizatnya. Ketika Nabi Isa ilmu pengobatan lagi tinggi-tingginya, maka diberikan kekuatan kepada Nabi Isa alaihissalam tentang pengobatan. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW yang sebentar lagi kita akan sampaikan insyaallah taala. Terus Syekh Khalid Al-Juhani menjelaskan minal mu'jizat allati ayyadallahu biha Isa alaihissalam annahu kana yamsahu al-akmah huwa alladhi yulad al-a'ma. Disebutkan di sini tadi judulnya adalah Ibra'ul Akmah, yakni dia itu mengobati orang buta. Akmah, buta di sini ini definisinya bukan buta karena dia melihat cahaya atau kebentur terus nggak bisa lihat, bukan. Ini buta dari lahir. Kalau mungkin sakit, kena kayak selaput putih-putih itu apa namanya? Katarak. Seperti itu bisa. Iya tidak? Ada kemungkinan dokter pun bisa mengobati, kan gitu. Ini di sini akmah. Akmah itu orang buta dari lahir. Berarti tingkat kesulitannya daripada katarak lebih sulit yang mana? Jelas akmah. Iya tidak? Karena dia dari lahir. Maka dijelaskan oleh Syekh Khalid di sini, huwa alladhi yuladu a'ma. Dia itu dilahirkan dalam kondisi buta. Begitu. Jadi akmah itu buta dari lahir. Fayabra'u biidznillah, maka disembuhkan dengan izin Allah. Wa yamsahu al-abras wa huwa alladhi fihi bayadun fi jildihi yuhdisu hakkatan syadidatan. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan kusta. Di sini diberikan penjelasan fi jildihi yuhdisu hakkatan syadidah, gatalnya luar biasa. Totol putih, gatalnya luar biasa, mungkin minta digaruk sampai enggak berhenti-berhenti seperti itu. Maka biasa kita sebut dengan kusta, seperti itu. Fayudhibullahu anhu barsahu, maka kusta tersebut dihilangkan dengan izin Allah Rabbuna Jalla dzikru. Wa yamurru ala al-mauta fayunadihim wa yuhyihim biidznillah ta'ala.
Terus kemudian yang ketiga, mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam apa? Melewati orang meninggal dan dipanggil orang meninggal tersebut, dan orang tersebut hidup kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Maidah 110. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. Berfirman Allah Rabbuna Jalla dzikruhu kepada Isa ibnu Maryam, wahai Isa, ingatlah nikmat yang saya berikan kepadamu dan kepada ibumu. Siapa ibunya? Maryam. Id ayyatuka biruhil qudus, dan kami telah menolongmu dengan Ruhul Qudus. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahala, engkau mengajak bicara manusia ketika masih dalam timbangan buayan, gitu. Wa kahla, dan dalam kondisi pun dewasa. Wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah wat taurata wal injil id takhluqu minat tayr. Nah, ini salah satunya yang disebutkan di ayat ini. Dan engkau menciptakan, membuat mintin kaihatit tayr, membuat tanah liat seperti bentuknya burung. Bi'izni, dengan izin saya. Fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'izni, engkau tiup dan itu akan menjadi burung dengan izin saya. Berarti di sini kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam punya kekuatan enggak manfaat kalau tanpa izin Allah. Bagaimana halnya orang yang levelnya di bawah mereka semua, la yanfa'u malun wala banun. Gitu, enggak manfaat. Orang sehebat apapun enggak manfaat kalau tanpa izin Allah. Maka enggak ada yang mendakwahkan dirinya, ini kehebatan saya, tidak. Semuanya itu kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan biizni, dengan izinku. Ini menunjukkan kelemahan manusia. Wa tubriul akmah wal abras biizni, dan engkau menyembuhkan orang buta dan kusta dengan izinku. Wa in tukhrijul mauta biizni, dan mengeluarkan orang mati, yakni menghidupkan orang mati dengan izinku. Semuanya izin Allah Rabbuna Jalla dzikruhu. Terus Syekh Khalid membawakan faedah sedikit. Wa minal mu'jizatil ukhra allati ayyadallahu biha abdahu Isa alaihissalam, dan mukjizat yang lain dalam rangka untuk menolong hambanya Isa alaihissalam, Allah memberikan mukjizat yang lain. Ketika kapan? Ketika di sini disampaikan Al-Maidah allati anzalahu Allahu minas sama'i indama talaba al-hawariyuna min Isa inzaluha wa kanat 'ala al-hal allati talaba Isa 'aidan li awwalihim wa akhirihim. Intinya penjelasan beliau adalah Hawariyun. Siapa Hawariyun? Isa ada Hawariyun. Siapa dia? Kawan-kawannya Nabi Isa alaihi salam, ashabur rasul. Kalau di kita para sahabatnya Rasul. Mereka ngapain? Minta makanan diturunkan oleh Allah Rabbuna Jalla dzikruhu. Apa kata Allah Rabbuna Jalla dzikruhu menjelaskan tentang hal ini di dalam surat Al-Maidah 112 sampai 15. Wa idh qala hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati rabbuka ayunzila alaina ma'idatan minas sama' qala taqullaha in kuntum mu'minin. Lihat, ringkasnya ayat ini menjelaskan bahwasanya Hawariyun itu minta makanan untuk membuktikan bahwasanya benar-benar itu mukjizat, minta makanan dari Allah untuk menurunkan makanan. Cobalah Isa, Allah itu menurunkan makanan dari langit. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Kami itu pengen makan makanan dari itu
untuk menenangkan hati kami. Berarti Hawariyun ini bukan tidak beriman, tetapi untuk menenangkan hati, litatma'inna qulubuna, untuk meyakinkan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan orang mati. Kalau tidak salah begitu ayatnya. Mungkin ada yang ingat. Afalam tu'min bala. Gimana? Saya ingat. Intinya Nabi Ibrahim terus kemudian minta bukti supaya tenang hatinya. Maka apakah engkau tidak berpercaya kepada saya? Kata Allah, percaya, tapi supaya hati saya tenang. Ini mirip permintaannya Hawariyun. Terus kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk mencincang-cincang burung. Setelah itu burungnya diletakkan di setiap bukit. Maka panggillah burung-burung tersebut. Maka setelah dipanggil maka hidup. Sama yang seperti ini. Jadi kemudian diturunkan. Wa na'lam anna qad sadaqtana wa nakuna 'alaihim minasyuhada. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil 'alaina. Nah ini kemudian permintaan Hawariyun itu diaminkan oleh siapa? Oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah, turunkan makanan kepada kami minas sama'i, dari langit. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka, sebagai hari Id yang pertama, perayaan hari pertama dan hari akhir yang terakhir, yang pertama dan yang terakhir, dan sebagai tanda kebesaranmu yang lain. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allah inni munazziluha 'alaikum. Maka diturunkanlah makanan itu oleh Allah sebagaimana doanya Nabi Isa alaihissalam sebagai permintaan dari Hawariyun. Permintaan tersebut dalam rangka untuk menenangkan hati mereka. Taib. Itu sebagian dari mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Terus Al-Qur'an. Al-Qur'an ini mukjizatnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini dikatakan wa a'dhamu tilkal mu'jizat allati u'tiyaha rasuluna Al-Qur'anul Karim? Beliau menjelaskan yang paling besar mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an ikhwah. Taib. Kenapa dikatakan bahwasanya itu adalah mukjizat paling besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena saat itu paling tinggi-tingginya bahasa Arab, tinggi-tingginya balaghah, seni bahasa, fannya bahasa. Dikatakan Quran itu paling agung karena terbukti sampai hari ini pun gak ada yang bisa menandingi. Sampai mulai Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab, apa kadzdzab? Pendusta, bukan kadzib tapi kadzdzab. Karena banyak dustanya Musailamah. Membuat surat tentang gajah dan seterusnya. Maka ini sangat terbukti sampai hari ini karena ketinggian bahasa Al-Quran ditantang oleh Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu di dalam surat Al-Baqarah 23 sampai 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Jika kalian itu ragu tentang apa? Tentang yang di fi raibim mimma nazzalna, yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Hamba kami siapa di situ?
Muhammad SAW, kalau kalian itu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bisurah, maka ditantang oleh Allah, maka datangkanlah bisurah, bukan bisurah tapi bisuratin nakirah. Surat apa saja maksudnya? Ayo, bukan ditentukan, Allah nggak menentukan surat tertentu, nanti kesulitan. Ditantang dengan surat apa saja, silakan buat yang semisal. Mim mithlihi wad'u syuhada'akum. Datangkan surat semisal Al-Quran ini. Satu surat saja, bukan satu Al-Quran, satu surat saja. Sendirian, wahai Allah? Enggak. Kaum Quraisy ditantang bukan seorang diri. Wad'u syuhada'akum. Serulah, panggillah penolong-penolong kalian. Tapi dengan syarat. Min dunillah, tapi tidak dengan Allah. Jangan minta tolong sama Allah. Boleh diseru teman-temannya kaumku Quraisy yang balaghahnya begitu tinggi. Mereka bangga kalau bisa membuat syair dengan balaghah-balaghah yang sangat luar biasa. Maka ditantang oleh Allah, kalau memang ini dari sisinya Muhammad, kalau ini yang buat itu Muhammad, maka buat surat seperti ini. Maka jawaban Allah apa? Wa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kalian tidak mampu, maka benar-benar kalian itu nggak akan mampu. Memang terbukti sampai hari ini nggak akan mampu. Pasti ada kesalahan di sana. Pasti ada kesalahan. Wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka berhati-hatilah, waspadalah dengan neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Batu itu jadi bahan bakar. Nas'alullah salamah wal afiyah. Itu adalah Al-Quran. Beliau membawakan penjelasan tentang hal ini sangat ringkas sekali. Intinya bahwasanya Al-Quran itu sangat agung sekali. Sampai hari ini pun gak ada yang bisa membuat semisal Al-Quran. Kemudian beliau membawakan wa qawluhu al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Ini salah satu mukjizat dari Nabi kita Muhammad SAW, dan ini terjadi tahun ke-10 setelah kenabian. Tahun ke-10 setelah kenabian. Kalau kita perhatikan secara ringkas, kehidupan Rasulullah SAW dari hidupnya sampai wafatnya terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama 40 tahun sebelum kenabian. Iya tidak? 40 tahun sebelum kenabian. Mulai dari umur 0 sampai 40. Itu kan berarti belum kenabian. Terus kemudian fase 10 tahun. Sepuluh tahun selanjutnya itu masih di Mekah. 13 tahun kan di Mekah ya. Itu terbagi menjadi 2. Isra dan Mi'raj. Itu kaitannya dengan kewajiban yang sangat besar. Apa itu? Salat. Nah, 10 tahun pertama setelah kenabian itu belum diwajibkan salat. Di akhir 10 tahun setelah kenabian barulah diperintahkan untuk Isra dan Mi'raj. Sisanya berarti berapa di Mekah? 3 tahun menjalankan sholat. Yang terakhir fasenya di mana? Di Madinah. Berapa tahun? 10 tahun. Dan disitulah gencar-gencarnya dakwah tauhid, menguatkan akidahnya kaum muslimin. Habis itu muncullah Fathu Makkah. Begitu. Itu secara ringkas 4 fase yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj.
Isra itu apa? Isra itu adalah secara syar'i huwa al-isra'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Masjidil Haram di Makkah ila Baitul Maqdis diperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Seperti itu. Itu Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina. Itu Isra. Sedangkan Al-Mi'raj itu apa? Huwa su'udun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi suhbati Jibril alaihi salam min Baitul Maqdis ila as-sama'i dunya summa baqiyat as-samawati ila as-sama'i as-sabi'ah. Syekh Khalid Al-Juhani menjelaskan bahwasanya Mi'raj itu apa? Mi'raj itu naiknya Nabi ditemani dengan Jibril. Kemana naiknya? Min Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis menuju langit dunia dan langit-langit setelah itu sampai langit ketujuh. Itu intinya Mi'raj, yakni naiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Baitul Maqdis. Kalau tadi Isra itu dari mana? Masjidil Haram. Berjalan kemana? Berjalan ke Baitul Maqdis. Setelah Baitul Maqdis itu namanya Isra. Sedangkan Mi'raj itu adalah dari Baitul Maqdis ke langit dunia terus sampai ke langit ketujuh. Itu namanya Mi'raj. Baik. Ya ikhwah, di sini dibawakan, masya Allah, ini panjang sekali hadisnya, luar biasa tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Yang jelas di sini ikhwah, beliau Syekh Khalid Al-Juhani membawakan hadis yang sangat panjang sekali, hadis Sahih Muslim tentang Isra Mi'raj. Sampai pertama kali ketemu dengan Nabi, habis Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama. Siapa namanya? Apa namanya? Apa namanya tadi? Mi'raj. Ke langit pertama ketemu dengan. Di sini hadisnya saya bacakan pertamanya saja. Dibawakan ke langit dunia, maka setelah itu minta Nabi Jibril itu dibukakan pintu dari langit tersebut. Istaftaha Jibrilu faqila man anta, maka penjaga langit yang pertama itu, pintu langit yang pertama bertanya, siapa Anda? Jibril. Terus maka disampaikan lagi, setelah ditanya begitu dijawab Jibril, wa man ma'aka, dan siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, maka dijawab oleh Nabi Jibril, dijawab oleh malaikat Jibril, siapa yang bersamamu? Adalah Muhammad. Qila wa qad bu'isa ilaihi, apakah dia diutus? Qala qad bu'isa ilaihi, maka dia diutus. Fa futiha lana, setelah tanya jawab seperti itu, maka dibukakanlah pintu yang pertama. Fa idza ana bi Adam, maka itu ketemu dengan Nabi Adam. Itu langit berapa? Langit pertama. Langit kedua juga seperti itu. Kemudian ditanya lagi, siapa Anda? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Maka dibukakan. Diutus tentang hal itu? Iya, diutus. Maka kemudian dibukakan pintu. Maka ketemu dengan siapa? Isa dan Yahya. Di sini disebutkan Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Terus kemudian naik lagi ke langit ketiga. Langit ketiga ketemu dengan Yusuf. Dengan pertanyaan yang sama, siapa Anda? Jibril. Siapa yang bersamamu?
Muhammad. Apakah diutus? Iya diutus. Maka dibukakan, maka ketemu dengan Yusuf. Terus naik lagi, ini anak ringkas, naik lagi ke langit keberapa? Keempat. Ketemu dengan Idris. Ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Terus kemudian urija bina ila sama'il khamisah. Kemudian naik lagi ke langit kelima. Langit kelima ketemu dengan Harun. Langit kelima ketemu dengan Harun. Faida'a Nabi Harun. Kata Nabi kita Muhammad SAW menceritakan tentang hal itu. Terus naik lagi ke langit keenam ya. Ketemu dengan siapa? Musa alaihissalam. Keenam. Terus kemudian naik lagi, naik ketujuh, ketemu dengan siapa? Nabi yang paling mulia, bapaknya para nabi, Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi kita Muhammad SAW memberikan penjelasan, musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur. Dalam kondisi Nabi Ibrahim itu, ketemu Nabi Ibrahim bersandar kepada siapa? Bersandar kepada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa, Mas? Baitul Ma'mur itu adalah di sana bangunan. Kalau kita Ka'bah, itu Ka'bahnya malaikat. Kenapa? Karena malaikat semuanya sholatnya di sana. Ini penjelasannya demikian. Dijelaskan oleh para ulama demikian. Ini Ka'bahnya malaikat. Jadi berkumpul di sana untuk melakukan sholat, beribadah kepada Allah, berdoa dan seterusnya. Maka diberikan penjelasan oleh Nabi kita Muhammad SAW di Baitul Ma'mur itu kondisinya seperti apa. Beliau mengatakan, wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaihi. Setiap hari, kata Nabi kita Muhammad SAW, ke Baitul Ma'mur itu ada 70,000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Untuk ngapain? Sholat, beribadah kepada Allah. Terus yang ajibnya ikhwah, ini termasuk kebesaran Allah, termasuk ini, la ya'uduna ilaihi, dan mereka setelah itu summa dhahaba bi ila sidratil muntaha. Malaikat tersebut akhirnya mereka itu tidak kembali lagi, masuk 70,000 ke Baitul Ma'mur. Mereka sholat, la ya'uduna ilaihi. Akhirnya setelah sholat mereka 70,000 malaikat tersebut keluar. Kemudian berganti lagi 70,000 lagi masuk. Terus mereka keluar, tidak kembali lagi, la ya'uduna ilaihi, tidak kembali lagi ke Baitul Ma'mur. Kebayang berarti banyaknya malaikat itu berapa? Mulai dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah ke Baitul Ma'mur, kemudian ke Sidratul Muntaha, sampai di situ menyaksikan para malaikat 70,000 malaikat masuk sholat, berdoa kepada Allah, terus kemudian keluar, nggak balik lagi, diganti dengan malaikat yang baru. Terus begitu. Ini penjelasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadiqul masduq, orang yang amanah dan percaya dan benar-benar bisa dipercaya. Nah, berarti kebayang kebesaran Allah tidak mungkin bisa dibayangkan oleh kita. Makhluknya aja segitu hebatnya, 70,000 keluar, masuk lagi yang baru 70,000, masuk lagi ke Baitul Ma'mur dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha. Maka di situ fa idza waraquha ka'adanil filah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan apa namanya? Sidratul Muntaha. Itu seperti apa? Pohon-pohonnya daunnya seperti daun telinganya gajah katanya. Terus buahnya seperti apa? Wa idza thamruha kal qilali. Buahnya itu seperti bejana air. Berarti gede ya. Nah, seperti itu. Luar biasa. Itu Sidratul Muntaha. Syahidnya ikhwah, di sini kemudian singkat ceritanya Isra dan Mi'raj ini diwajibkannya
sholat. Ini fase keberapa dari Rasulullah yang tadi? Pertama 40 tahun, kemudian 10 tahun sebelum diwajibkan sholat. Berarti fase ketiga, 3 tahun setelah di Mekah. 3 tahun, berarti tahun ke-11 sampai ke-13. Ke-11 sampai ke-13 itu baru diwajibkan sholat. Nah, disinilah ikhwah, kenapa sahabat besar Abu Bakar disebut As-Siddiq, Siddiqul Akbar, yang membenarkan. Kenapa? Karena ketika mendengar berita ini Abu Jahal ngeledek. Bagaimana kalau misalnya menurut Anda, wahai Muhammad, ini saya kabarkan ke kaum kamu. Kaumnya siapa? Kaumku Quraisy. Ngeledek Abu Jahal ini. Dia nggak percaya. Makanya ketika terdengar sampai ke telinganya Abu Bakar, ditanyakan, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Singkat cerita, kalaupun lebih dari itu yang mengatakan Muhammad, saya akan percaya. Percaya. Berarti gagal bujuk rayunya kaumku Quraisy. Inilah maka disebut namanya As-Siddiq. Ini awal mulanya disebut siapa? As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq membenarkan seluruh apa yang datang khobar dari Nabi. Bukan Abu Bakar saja, maka disebut As-Siddiq. Yang lain saat itu nggak bisa percaya, beliaulah yang percaya. Waktu adzan, kita rehat sebentar untuk adzan Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan sedikit. Terus mukjizat yang lain yang disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizallahu taala, wa insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Selanjutnya yang beliau sebutkan adalah terbelahnya bulan. Ini sejarahnya gimana? Sejarahnya indama sada ahlu Makkah ar-rasula mu'jizatan in syaqqal qamara syaqqaini hatta ra'au al-hara bainahuma wa qad kana al-qamaru 'inda insyiqaqi badran. Intinya ahlul Makkah, kaum Quraisy itu minta bukti lagi. Buktinya apa? Kalau memang benar-benar nabi, ayo kasih kami bukti. Buktinya apa? Belahlah bulan itu. Maka dibelahlah bulan tersebut, dan ini diabadikan oleh Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu di dalam surat Al-Qamar dari ayat 1 sampai ayat 2. Penjelasannya sangat jelas sekali. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat waktu as-sa'ah itu kiamat. Telah dekat waktu kiamat. Wa syaqqal qamar, dan terbelahlah bulan. Jadi salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah ketika terbelahnya bulan. Sebenarnya ada yang lebih dahulu tanda kiamat dari itu. Waktu itu bulan lalu sempat ana sebutkan. Apa tandanya? Dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW. Terus apa lagi? Tumbuhnya pohon kurma di Yathrib. Yathrib mana mas? Madinah. Itu yang ngasih tahu siapa waktu itu sempat disebutkan. Siapa yang ngasih tahu? Dajjal. Dari hadis Tamim Ad-Dari. Hafal kan? Hafal. Ketika ketemu Dajjal di salah satu pulau, Tamim Ad-Dari terombang-ambing, kisahnya demikian. Singkat cerita disampaikan, apakah ada orang yang sudah mengaku nabi di negeri ABCD dan tandanya adalah di sana apakah sudah tumbuh pohon kurma dan seterusnya, maka itu salah satu tanda awal kiamat sudah dekat. Salah satunya ini iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Jadi tanda dekatnya kiamat adalah terbelahnya bulan. Wa iyyarau ayatan
ketika kaum musyrikin melihat tanda ini, yu'ridu. Kata Allah apa? Yu'ridu. Apa mereka? Setelah melihat tanda yang begitu nyata, mereka berpaling. Mereka berpaling. Yu'ridu, kata Allah Rabbuna Jalla dzikruhu. Setelah diberikan, ayo kalau misalnya engkau benar-benar nabi, tunjukkan kepada kami, belahlah bulan. Maka dibelah bulan. Setelah dibelah, yu'ridu, mereka berpaling, enggak beriman juga. Dablek mereka memang dablek betul. Sahabat diberikan ini itu tetap. Makanya jangan ya Allah, enak banget ketika aku dilahirkan di zaman Nabi, kemudian pasti saya beriman. Belum tentu. Antum dilahirkan bukan sebagai keluarganya Nabi. Yang keluarganya Nabi aja belum tentu beriman. Kita bersyukur kepada Allah dilahirkan jauh dari zamannya Nabi tapi masih beriman kepada Nabi. Itu adalah kenikmatan yang sangat mulia. Bukan cuma sekedar hidup di zaman Nabi. Hidup di zaman Nabi banyak. Seperti itu. Wa iyarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrum mustamir. Dan mereka enggak cukup berpaling saja. Mereka mengejek, ini mah namanya sihir yang terus-menerus dilakukan oleh Muhammad ini, terus-menerus ini. Ini sihir katanya. Gitu. Maka sebagian kisah mengabadikan setelah mau bukti, kalau bukti nanti nanya sama orang-orang yang barusan keluar dari daerah Mekah, dari Yaman kemana, yang kembali ke Mekah ditanya, apakah benar kamu tadi melihat tidak bulan itu terbelah dari arah sana? Kalau memang sihir, harusnya bagaimana? Kalau sihir, harusnya cuma orang yang di situ saja matanya kesihir, iya tidak? Kemudian diberikan penjelasan, ayo tanya kepada yang lain. Yang orang baru masuk ke Mekah, kan berarti nggak ikut ke sihir. Apakah melihat? Iya, benar terbelah. Ya kalau terbelah berarti kan bukan sihir. Biasanya sihir itu hanya menyihir orang yang hadir saja. Ini menandakan bukan sihir, tapi memang mereka tuh ndablek dan memang tidak diberikan hidayah. Maka mereka nggak masuk Islam, walaupun keluarganya termasuk Abu Jahal dan yang lain-lain dan antek-anteknya seperti itu. Maka hal ini dikomentari oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, qad ajma'al muslimuna ala wuqu'i dzalika fi zamanihi alaihi salatu wassalam wa ja'at bi dzalika al-ahadits mutawatirah min turuqil muta'addidah tufidu al-qat' indama ahata biha wa nadhara fiha. Intinya perkataan beliau, telah sepakat seluruh kaum muslimin dari ulama itu bahwasanya kisah ini mutawatir, banyak jalannya. Ini hak qat'i, kata beliau. Ini perkataan siapa tadi? Al-Hafiz Ibnu Katsir menegaskan bahwasanya yang berbeda di antara para ulama Intinya bahwasanya ini adalah qat'i, semua ulama mengakui insyiqaqil qamar. Terus kemudian mukjizat yang lain, makanan itu jadi banyak, makanan banyak berubah menjadi banyak, makanan tersebut menjadi banyak. Ini diriwayatkan dibawakan oleh Syekh Khalid Al-Juhani an Anas bin Malik qala Abu Talha li Ummi Sulaim. Dan ini Abu Talha dan li Ummi Sulaim. Ini setelah kita baca hadisnya lumayan panjang. Singkat cerita, Nabi kita Muhammad SAW dan kawan-kawannya terasa lapar. Kemudian masuklah ke rumahnya Ummu Sulaim dan Abu Talha. Singkat cerita, apakah ada makanan? Ada, sepotong roti. Kemudian diminta untuk membelah-belah roti tersebut. Hadis ini dibawakan dengan demikian. Dibelah-belah, setelah dibelah-belah, kemudian di dalam rumah Ummu Sulaim, setelah itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, didoakan makanan tersebut. Nabi kita berdoa untuk makanan tersebut. Setelah itu kawan-kawan para sahabat yang di luar yang masih kelaparan disuruh masuk. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Idzin li asrah," katanya. Ayo, izinkan yang 10 orang masuk ke rumah. Padahal makanannya dikit, tapi didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Disuruh makan, makan 10 orang pertama. Itu makan semuanya sampai mereka kenyang. Padahal dikit kuenya,
rotinya dikit. Hatta syabi'u summa kharaju, sampai mereka itu kenyang terus kemudian keluar. Terus kemudian Nabi kita Muhammad SAW nggak berhenti sampai situ. I'dzinu lil asrah, yang kedua 10 orang, ayo kloter yang kedua 10 orang masuk, makan, suruh makan. Apa yang terjadi? Mereka kenyang kemudian keluar, terus sampai ketiga, keempat dan seterusnya. Ini mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka di sini dijelaskan, fa'akala al-qaum kulluhum wasyabi'u, maka seluruh kaum orang-orang yang hadir saat itu makan semua sampai mereka kenyang. Wal qaumu sab'una aw samanuna rajulan, kisaran orangnya itu antara 70 sampai 80 orang, padahal kuenya dikit. Nah, ini mukjizat dari Nabi kita Muhammad SAW adalah makanan berubah menjadi banyak dan mengenyangkan orang yang hadir saat itu. Bayangin 10 orang masuk. Kata Ummu Sulaim, nggak punya makanan kecuali cuman roti sama gandum dikit, roti dari gandum dikit. Maka disuruh cuil-cuil kata Rasulullah, maka didoakan oleh Rasulullah, maka disuruh masuk 10 pertama, kloter kedua masuk lagi, kenyang, keluar 10 ketiga, habis itu keempat dan seterusnya. Maka sampai sekitar 70 ataupun 80, buat keterangan jadi demikian. Ini di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Terus kemudian yang selanjutnya adalah taksiruhu al-ma'a wa nab'uhu min baina asabihi asy-syarifah. Banyaknya air dan munculnya mata air dari sela-sela jarinya yang mulia. Kata Syekh Khalid Al-Juhani menjelaskan demikian. Inti dari beliau membawakan sebuah hadis yang mulia dalam Sahih Bukhari. Inti dari hadis ini kalau kita baca, ketika mereka semua kehausan, para sahabat kehausan di hari Hudaybiyah, kehausan semuanya, tidak ada air kecuali yang ada di rikwah. Rikwah itu adalah tempat minum yang terbuat dari kulit. Maka Nabi kita Muhammad SAW fatawaddo'a fajahisa an-nasu nahwahu, tinggal sedikit digunakan untuk wudhu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka bersegera melihat hal tersebut, para sahabat langsung bersegera menuju arahnya Nabi kita Muhammad SAW yang sedang wudhu. Tinggal air itu-itunya, nggak ada air yang lain, tinggal itu aja airnya dipakai wudhu oleh Rasulullah. Maka bersegeralah para sahabat menuju Rasulullah. Ngapain? Faqala ma lakum, kata Nabi Muhammad SAW, ada apa sama kalian? Ada apa nih? Gitu. Kok bonong-bonong pada datang? Qalu laisa indana ma'un natawaddau wa la nashrabu illa ma baina yadaik. Kata mereka para sahabat. Apa katanya? Kita tidak memiliki air untuk wudu ataupun untuk minum kecuali yang ada di tanganmu itu, wahai Rasulullah. Gitu. Jadi benar-benar udah enggak ada air. Terus kemudian singkat cerita, bahwasanya fawadoa yadahu fi rikwatin faja'ala al-ma'u yasur. Nah ini dia. Maka diletakkan rikwah tadi, yang tempat kulit, yang tempat air tadi di tangannya Rasulullah. Berdoa, kemudian diapakan? Kemudian keluarlah air yang yasur, yang lancar, yang deras. Begitu mengalir deras. Baina asabihi, di antara sela-sela jarinya yang mulia. Ini dia. Ka'amsalil uyun, sebagaimana mata air. Fasharibna wa tawadda'na, qultu kam kuntum? Qala law kunna 100,000 lakafana, kunna 15 mi'ah. 115. Kalau andai kata ini ada 1000, berapa kalian jumlahnya? Andai kata ada 1000, ini cukup air ini. Tapi jumlah kami cuman 115. Gitu. Lihat, yang tadinya cuman sedikit maka menjadi lebih. Gitu. Terus singkat cerita, anak singkat lagi, bahwasanya ada mukjizat lain, yakni batang kurma yang bisa mengeluarkan suara sebagaimana hewan yang sedang mengandung, menderit gitu. Ketika batang kurma tersebut yang biasa dipakai untuk Rasulullah untuk berkhutbah di sana. Terus yang selanjutnya mukjizat yang lain adalah taslimul hajar alaihi.
batu mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan tentang hal ini. Apa kata Nabi? Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atsa inni la'arifuhu al-an. Di Mekah itu ada batu yang senantiasa memberikan salam kepada saya sebelum saya diutus. Dan sungguh saya telah mengetahui sekarang batu itu. Ini salah satu mukjizatnya. Terus yang terakhir adalah khatamun nabiyyin, bahwasanya mukjizat yang terbesar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau adalah penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah taala dengan izin Allah kita akan lanjutkan di bulan depan insyaallah taala. Apabila ada kurangnya maka itu dari kelemahan ana pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.